Sahabat saya yang satu ini adalah sosok muda yang cerdas, kreatif, dan inspiratif. Di usianya yang menginjak 27 tahun, lulusan Harvard University ini berhasil membuat perubahan besar bagi ibu-ibu hamil di pelosok Nusa Tenggara Timur. Melalui gerakan social enterprise atau kewirausahaan sosial yang diberi nama Du Anyam, ia mengembangkan kearifan lokal setempat, yaitu menganyam menjadi kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi untuk mengurangi tingkat kematian ibu hamil yang disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi dan juga kemiskinan. Saya Becky Tumewu yang akan berbincang bersama dengan sahabat saya Azalea Ayuning Tias, seorang social entrepreneur dan juga founder dari Du Anyam. Di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Apa kabar Ayu? Baik, Mbak Becky. Oke, jadi namanya Azalea Ayuning Tias dengan panggilannya Ayu. Iya, ya. benar. Oke, Ayu, kamu sekarang sibuk apa? Sekarang sih aku lagi fokus di social enterprise yang aku dirikan sama teman-teman. Yeah. Namanya Du Anyam. Yang Du Anyam itu ya? Iya. Oke. Nah, boleh nggak diceritain nih Yuk, kan masih muda tapi sudah banyak membuat perubahan positif di tengah masyarakat. Amin ya. Kemudian Ayu ini sempat tinggal di Amerika ya? Kan lulusan Harvard tuh. Iya. Sempat tinggal di Amerika? Iya, aku di Amerika sebenarnya sekitar 8 tahun. Oh, oke. Iya, kuliah dari S1, S2 dan sempat kerja juga di Boston Oh kemarin. gitu. Nah, kemudian bisa diceritain kemudian dari pengalaman di sana lalu sampai memilih pulang ke Indonesia. Ya, jadi setelah aku kuliah di Amerika kan sayang juga nggak mengambil kesempatan untuk belajar mencoba seperti apa sih bekerja di sana. Nah, kebetulan kerja di perusahaan swasta konsultansi, memang belajar banyak sekali ya waktu itu. Tapi juga merasa kok hatinya nggak di situ gitu. Karena dari dulu memang ingin bekerja yang bisa melihat langsung dampak di masyarakat. Kemudian milih pulang ke Indonesia mengerjakan proyek sosial gitu. Waktu itu apa yang jadi dasar berpikirnya Ayu gitu? Apakah pulang tuh langsung memang kepinginnya ke sana gitu, atau ada peristiwa yang menyebabkan Ayu berpikir bahwa this is what I want gitu? Sebenarnya sih waktu aku juga dari sejak kuliah itu sempat ada ide-ide sedikit dengan teman-teman mengenai social enterprise ini. Kemudian sewaktu kerja juga masih sebagai proyek sampingan, tapi yang benar-benar membuat oh ini kayaknya saatnya udah pulang sebenarnya adalah waktu itu kita sempat kerjasama dengan kelompok mahasiswa di MIT dan kita mendapatkan penghargaan dari MIT Ideas Global Challenge. Nah dari situ kita merasa wah idenya juga sebenarnya sudah dapat tanggapan positif, mendapatkan sedikit dana awal lah untuk memulai. Jadi saat itu saya memutuskan kembali. Kan ini ada 2 degree ya tadi dari S1, S2 gitu ya, dari Michigan University dan juga Harvard. Ini kan nggak main-main ya. Kemudian mau pulang ke sini lalu mau melakukan pekerjaan sosial. Waktu itu bagaimana tanggapan keluarga? Untuk awalnya sih mungkin ayah saya sedikit bertanya-tanya juga sih. Kok kamu pulang bukannya kerja di perusahaan misalnya? Padahal udah diterima gitu, udah sempat kerja gitu kan? Cuma ya saya jelaskan aja bahwa memang hatinya ada di situ dan memang sepertinya ini ada prospek yang baik juga ke depannya dan ya semuanya kan harus dijalanin dulu istilahnya dikembangkan dulu, nggak bisa instan juga kan. Awalnya sih seperti itu, cuma dengan lama-lama kita berkembang terus mendapat respons positif dari masyarakat, dari baik dari media juga, baik dari beberapa kompetisi juga. Ayah saya mulai merasa wah kayaknya ini yang dikerjakan nih benar-benar sesuatu yang bisa baik, berjalan yang baik gitu. Jadi lama-lama akhirnya disupport juga ya. Mendukung, iya. Aduh jadi penasaran gak sih, kepingin tahu deh kesehariannya Ayu gitu ya. Karena itu pemirsa kita saksikan dalam tayangan berikut ini.
Memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung selalu menjadi impian Azalea Ayuning Tias. Perempuan lulusan Harvard School of Public Health ini mantap meninggalkan karirnya di Amerika dan pulang ke Indonesia untuk membuat proyek kewirausahaan sosial. Semuanya sampai April ya, masih ada 2 desa yang baru sampai Maret. Berawal dari perjalanannya ke Flores, Nusa Tenggara Timur, ia melihat adanya persoalan kesehatan ibu hamil yang tidak memiliki akses makanan bergizi dan memberikan akibat bagi kesehatan ibu dan juga janin yang dikandungnya. Ditambah kondisi ibu yang harus bekerja keras di ladang untuk menyambung hidup. Tidak jarang hal ini menimbulkan keguguran serta kematian bagi ibu dan bayi. Bersama 2 sahabatnya, Ayu mendirikan Du Anyam pada tahun 2014. Melalui Du Anyam, Ayu ingin memberdayakan ibu hamil secara ekonomi melalui aktivitas menganyam. Sebuah aktivitas yang syarat nilai kearifan lokal masyarakat Flores. Dengan menggunakan daun lontar, Ayu mengajak para ibu memanfaatkan waktunya berkreasi dan membuat produk gunaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari hasil anyaman ini, para calon ibu tidak perlu pergi ke ladang. Cukup bekerja ringan, namun tetap bisa menyambung ekonomi keluarganya. Sejak didirikan, Du Anyam sudah membantu 90 ibu hamil yang tersebar di 7 desa. Ayu berharap dengan kewirausahaan sosial yang dikembangkannya, kualitas kehidupan ibu dan bayinya di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur akan semakin meningkat. Nah itu ya, sudah kita saksikan kesehariannya Ayu dan kita ngobrol lagi nih. Yuk, jadi kan Ayu pulang kemudian membuat project social entrepreneur, dan kenapa sih memilih untuk menekuni social enterprise atau yang kita kenal sebagai wirausaha sosial gitu ya? Apakah ada cerita-cerita khusus di balik ini gitu? Ya, jadi sebenarnya tadinya kan saya lebih banyak ke arah akademia juga, banyak penelitian waktu ada di Harvard waktu mengambil program S2. Nah, tapi saat itu saya sempat mengambil kelas penelitian di India. Sekitar waktu itu setelah pulang dari India, kebetulan di Harvard mendengar tentang konsep social enterprise, wirausaha sosial. Jadi saya sempat mengambil kelas juga, kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat, tempat saya saat itu sedang mengambil program S2, dengan Harvard Business School. Jadi itu memang proyek kerjasama dan saya ikut kemudian ke Kamboja untuk menjadi konsultan wirausaha sosial di Kamboja. Dari Kamboja itu saya kan kebetulan masih sering berhubungan dengan teman-teman SMA juga. Nah, saya berbagi nih konsep yang saya pelajari. Nah, di situ saya ketemu dengan salah satu teman saya, Hana, yang memang ada di NTT. Dari situ kita tukar pikiran. Nah, barulah mulai merasa kita harus buat nih social enterprise di Indonesia karena masih banyak yang bisa dibantu dan juga sistemnya berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan donasi melulu. Wow, luar biasa banget ya. Nah, kemudian kalau dapat ide membantu para ibu hamil di pelosok Indonesia, antara lain di Nusa Tenggara Timur ya, ini bagaimana? Nah, dan memang dari data-data itu masalah kesehatan ibu dan anak di NTT itu masih salah satu paling tinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Penyebab paling besarnya juga adalah karena kekurangan gizi dan juga ternyata ada masalah sosial ekonomi di balik itu. Akarnya memang masalah kemiskinan juga gitu ya. Oke. Nah, berarti pemirsa melihat dari pengalamannya Ayu, di mana melihat bahwa ada malnutrisi pada ibu-ibu hamil di daerah Nusa Tenggara Timur waktu itu, kemudian beride untuk membangun yang disebut dengan social enterprise tadi. Nah, ini nih ceritanya akan kita bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia.
Pemirsa, kita kembali lagi di acara kita Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan Azalea Ayuning Tias ya. Panggilannya Ayu, dan kita sudah tadi mendengarkan sekelumit cerita tentang Ayu yang sudah lulus sekolah, sempat bekerja di Amerika, tetapi kemudian pulang ke Indonesia karena ingin berbuat sesuatu yang baik juga untuk masyarakat di Indonesia ya. Nah, kemudian tadi mendirikan satu social enterprise bernama Duanyam. Oke, nah ini boleh cerita ini. Duanyam itu kan adalah salah satu idenya yang Ayu lakukan untuk meningkatkan perekonomian ya, apalagi untuk ibu-ibu hamil, menyusui dengan di balita. Ya. Nah, ini gimana ceritanya? Waktu liburan juga, saya masih di Amerika, sebelum mulai kerja juga, kita sama-sama pergi ke lokasi di Flores. Gitu. Dari sana kita bicara dengan para ibu-ibu hamil juga, dengan bidan juga, dengan tenaga kesehatan. Dan dari situ kita belajar apa sih sebenarnya permasalahan utama di balik kesehatan ini. Oke. Dan ternyata yang sering muncul itu masalah sosial ekonomi. Berarti dari cerita-cerita yang langsung Ayu dengar dari pengalaman orang-orang yang ada di sana, kemudian gimana tuh Ayu dan teman-teman kemudian berpikir bahwa oke, berarti kita harus membuat sesuatu ya yang dikatakan sebagai social enterprise ini ya, dan lahirlah Duanyam ini gitu ya. Apa nih makna di balik Duanyam? Nama Duanyam itu diambil dari mana? Nah, Duanyam ini sebenarnya singkatan dari Dua Anyam. Oke. Nah, Dua itu bahasa Flores, bahasa Sika sebenarnya artinya ibu. Jadi kalau kita manggilnya Dua Beki gitu, itu Ibu Beki sebenarnya. Gitu, jadi ya. Dua Anyam, Ibu menganyam. Nah, kenapa kita bisa sampai menganyam itu? Karena memang ternyata itu suatu keahlian, kearifan lokal yang kebanyakan ibu-ibu memang sudah bisa. Nah, kemudian ini kan pasti kan membutuhkan satu perjuangan ya Ayu ya untuk juga membawa gitu ide ini kepada masyarakat di sana. Biasanya kan sesuatu yang asing gitu belum tentu ditanggapi dengan positif. Nah, pada saat itu gimana Ayu tanggapan masyarakat waktu Ayu dan kawan-kawan mulai ingin bergerak mengajak mereka untuk beraktivitas? Nah, sebenarnya sih dari ibu-ibunya sendiri waktu awal mendengar tuh semangat. Jadi mereka suka gitu. Justru mereka bersemangat ya. Karena apa nih ada kegiatan baru gitu kan. Pas awal tuh sangat semangat. Tapi setelah lama-lama itu mungkin yang semakin berkurang. Salah satunya sebenarnya gini Mbak, karena mereka itu sering mendapatkan pelatihan baik dari LSM ataupun kadang dari pemerintah. Tapi karena tidak ada follow up-nya nih. Jadi setelah mereka bisa membuat sesuatu gitu, tapi nggak ada pasarnya. Diarahkan mau bagaimana gitu ya. Jadi ya mereka nggak yakin ini kalau saya menganyam nih, mengikuti mereka, terus saya bisa dapat apa gitu kan. Nah, di situ yang kita harus sabar gitu. Kita dengan sabar mengajak, terus kita membuktikan kalau memang loh kalau menganyam dengan kita ada pendapatan lebih. Nah, sekarang saya ingin ajak Anda nih pemirsa untuk mendengarkan komentar orang-orang terdekat dari Ayu. Ini dia. Ayu itu orangnya sangat punya kemauan yang keras. Ya, jadi kalau dia punya keinginan itu kalau bisa dia usahain supaya bisa tercapai. So she's very hardworking, she's kind as well, then she really wants to help other people. Nah, momen-momen saat kalau waktu itu ini dia kan lulus SD itu ya, terus kebetulan saat itu dia masak-masak, terus gurunya kepala sekolahnya juga telepon bahwa harus hadir. Ternyata waktu hadir itu sangat surprise sekali. Dia di lulus SD itu dengan NEM tertinggi se-DKI malah se-nasional ya. Saya sebagai orang tua sangat menginginkan bahwa dia itu bahagia nanti ya, sesuai dengan cita-cita dan keinginan
keinginannya, apapun yang dia inginkan itu, saya selalu sebagai orang tua sangat mendukung. Semoga Ayu selalu dikasih penerangan, dalam arti dia di sini sebagai CEO dari Duanyam, sehingga terus diberkati, lalu terus kerja keras and do whatever it takes untuk bisa ngebangun ini bareng-bareng gitu. Nah itu tadi pemirsa ya, kita sudah ikutin apa yang dikatakan oleh orang terdekat Ayu, antara lain papanya Ayu nih. Tadi papanya Ayu mengatakan Ayu tuh punya sifat yang kalau pingin sesuatu atau memiliki keinginan atau kemauan itu harus dicapai. Nah itu menurut kamu gimana? Ya maksudnya gimana ya, mungkin jangan mudah menyerah gitulah. Jadi berkemauan kuat gitu ya. Iya, jadi harus kalau misalnya kita memang mau menuju sesuatu ya kita berusaha semampunya dulu gitu. Ini kan ceritanya katanya tuh waktu awal-awal memasarkan produk Anyaman ini juga tidak mudah ya. Nah ini kemana aja nih Ayu tawarkan? Jadi kita memang dari awal tuh memilih mau memasarkan yang kalau bisa jumlahnya besar dan berulang. Gitu. Jadi ada kepastian pasar. Betul. Jangan kalau menjual satu-satu saja mungkin agak sulit gitu kan. Iya ya, mesti partai besar gitu. Iya. Nah dari situ kita melihat pasarnya ada di hotel-hotel gitu. Ya jadi memang waktu pertama kali jualan juga ke Bali itu kita memang nggak mendapatkan pasar di pertama karena kurang tahu nih harus ngomong sama siapa gitu kan. Nah tapi dari situ kita belajar banyak, makanya di trip-trip berikutnya kita sudah tahu oh kita harus ngobrolnya ini sama general manajernya yang yang mengerti konsep hotelnya secara keseluruhan, nggak sales aja atau purchasing aja gitu. Dan kalau dilihat ini kan ya produknya produknya benar. bagus loh. Jadi ini desainnya tuh kalian bantu ibu-ibu ini untuk mendesain dengan baik atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya kan ada banyak produk-produk yang bisa mereka buat, motif-motif, warna-warna. Nah, kita melihat yang sudah ada, terus kita sesuaikan dengan pasar nih maunya apa, kita arahkan. Karena kalau kita biarkan mereka sekreatif mungkin, nanti belum tentu masuk di pasar gitu ya. Gitu. Oke, nah tentunya ini memang ya sesuatu yang sangat sangat challenging, penuh dengan tantangan dan banyak juga ternyata yang sanksi ya akan proyek ini yang mau diselenggarakan atau waktu itu baru mau dikerjakan oleh Ayu dan teman-teman. Tapi kemudian malah Ayu dan teman-teman bisa berbuat banyak untuk kondisi di sana. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi ceritanya tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia bersama dengan Ayu, Azalea Ayuning Tias ya, dengan Duanyamnya ya. Jadi Dua Anyam gitu ya. Benar. Oke, ibu menganyam. Nah, Yu, perubahan besar apa sih yang dirasakan oleh masyarakat di sana? Tapi sebelum sampai ke perubahan, ini dulu program-programnya apa aja Yu? Iya. Jadi program paling utamanya tentunya sebenarnya dari kegiatan menganyam itu sendiri. Jadi di setiap desa memang ada kita membantu pembentukan kelompok menganyam. Dan kita memberikan semacam pelatihan. Sebenarnya bukan melatih mereka untuk menganyam karena mereka udah ahli udah kan. Bisa, udah ahli. Kita lebih bagaimana supaya standar kualitasnya bisa seragam dan bisa sesuai dengan yang akan diterima pasar. Jadi kalau biasanya mereka standar aja gitu ya, cuman buat kebutuhan sendiri gitu, ini kan harus ditingkatkan supaya bisa dipakai di hotel, untuk dibawa ke luar negeri gitu ya. Nah Ayu, awalnya dananya nih modalnya dari mana Yu kalian bergerak? Memang waktu awal sekali sempat cerita tadi ada beberapa dana dari memenangkan kompetisi wirausaha sosial juga. Yang sama dari MIT. Iya sama MIT itu tadi ya. Iya. Oh jadi dapat modalnya. Kemudian
kemudian juga ada dari modal kita sendiri, dari teman-teman pendiri semua mengumpulkan modal untuk ke situ. Nah Ayu, udah kelihatan langsung dong berarti perkembangan. Bagaimana perkembangan kondisi masyarakat terutama ibu-ibu ya di sana, di tempat kalian melayani dan membangun Duanyam ini dari sebelum dan sekarang. Iya, jadi tentu yang paling terasa dari ekonomi langsung ya. Iya. Dan ibu-ibu tuh dari kita ngobrol cerita, wah bisa untuk ini nih memang nambah-nambahin beli makanan paling banyak. Kalau dulu ada tukang sayur gitu keliling bawa bakul-bakul sayur lewat menawarkan, mereka mau beli pun nggak ada uangnya. Sekarang Oke. bisa nih ada uang lebih untuk itu. Terus juga ada yang untuk biaya sekolah anaknya, misalnya yang biaya ekstra-ekstra pembelian baju atau pembelian buku itu banyak masuk ke sana. Nah kalau kemudian tanggapan dari konsumen gimana melihat produk-produk yang ditawarkan? Kebetulan memang ya syukurlah memang lebih banyak yang merasa produknya kualitasnya cukup bagus Iya. gitu. Nah yuk, udah ada penghargaan yang Ayu terima bersama dengan teman-teman, dengar-dengar ada deh. Apa nih? Iya, tadi yang pertama yang diceritakan adalah yang dari MIT itu. Iya. Kemudian di Indonesia sendiri kita pernah terpilih masuk ke program inkubasinya Unlimited Indonesia. Dan yang terakhir tahun lalu kita itu di Global Social Venture Competition, kita kebetulan mewakili Asia Tenggara. Jadi kita juara Asia Tenggara, kemudian dikirim ke San Francisco. Luar biasa. Aduh seneng deh ya kalau lihat anak-anak muda kayak Ayu dan teman-teman Aduh, ini yang makasih. masih peduli sekali dan bahkan dengan nyata gitu ya berbuat sesuatu yang baik untuk masyarakat. Oke, yuk apa harapan Ayu ke depan untuk perempuan Indonesia? Ya harapannya sih perempuan Indonesia ya ini ya berani bermimpi dan tidak takut untuk mengejar mimpinya gitu. Jadi jangan terpaku kepada apa sih ekspektasi atau batasan-batasan diterapkan masyarakat yang generasi dulu. Kalau saya lihat sih sebenarnya generasi sekarang sudah jauh lebih baik dan jauh lebih terbuka untuk kesempatan yang sama sih ya. Iya. Kadang-kadang mungkin menghadapi apakah orang tua gitu yang dari generasi lama yang memberikan batasan-batasan perempuan tidak boleh begini, perempuan seharusnya begini. Nah itu yang harapan saya perempuan Indonesia ke depannya semakin berani untuk tidak terkungkung pada batasan yang diberikan masyarakat. Oke, wow luar biasa. Semoga harapan-harapan tersebut karena memang harapan yang baik akan tentunya tercapai ya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Amin. Terima kasih Ayu dan sukses terus ya Makasih. bersama dengan kawan-kawan di Duanyam, dan kalau Ayu nanti kembali ke sana salam buat ibu-ibu di sana Pasti, ya pasti. supaya menjadi lebih sehat Iya, semuanya. baik. Oke, dan pemirsa demikianlah obrolan saya bersama dengan Ayu. Obrolan yang sangat inspiratif ya, dan senang sekali melihat gerakan-gerakan generasi muda seperti Ayu. Nah nantikan kisah-kisah ataupun cerita-cerita selanjutnya obrolan saya bersama dengan sahabat-sahabat saya tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Sampai jumpa.